Shalom jemaat Tuhan. Dia Allah yang baik dalam seluruh kehidupan kita. Puji Tuhan, hari ini kita bisa melakukan ibadah bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang ada di rumah. Saya percaya Dia Tuhan yang luar biasa, yang tidak dibatasi oleh jarak. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita siapkan hati kita hari ini, kita beribadah bersama-sama. Kita memuji Tuhan, kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saya undang setiap kita menyiapkan hati kita. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Tuhan yang tidak pernah lelah menjagai kami. Tuhan yang tidak pernah lelah untuk melindungi setiap kami. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kemurahan-Mu. Buat setiap berkat-berkat yang Engkau curahkan dalam seluruh kehidupan kami. Kami mengucap syukur. Engkau adalah pribadi satu-satunya yang kami harapkan Tuhan. Kaulah pengharapan kami. Terima kasih Tuhan. Hanya dekat denganmu. Itu yang kami mau. Itu yang kami rindu Tuhan. Diam dalam pelataran-Mu. Tempat yang terbaik yang kami rindukan Tuhan. Haleluya. Kau yang kami rindukan Tuhan. Haleluya. Betapa baiknya Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih. Kami mengucap syukur. Terima kasih. Kau sangat baik. Mari jemaat Tuhan kita bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Dalam nama Yesus. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan.
kami berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati Kau Tuhan. Amin. Lebih baik, lebih baik, lebih baik satu hari di pelataran-Mu. Amin. Daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu. Amin. Menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan Tuhan di dalam seluruh kehidupan
Engkaulah kepuasan kami. Engkaulah tempat perlindungan kami. Engkau tempat yang terdamai yang kami miliki. Allah yang mengasihi kami. Engkaulah kerinduan kami. Kau kepuasan kami. Tuhan. Kepuasanku berada di hadirat-Mu. Yes. Amin. Kau yang berharga, lebih gemilang dunia. Terimalah Tuhan. Terimalah puja yang terbaik ku berikan padamu. Yesus, ku sanjung di tempat termulia. Kepuasanku berada di hadirat-Mu. Kau yang berharga, lebih gemilang dunia. Terimalah Tuhan. Terimalah puja yang terbaik ku berikan padamu. Yesus, ku sanjung di tempat termulia. Kepuasanku berada di hadirat-Mu, oh Tuhan. Kau yang berharga, lebih gemilang dunia. selamanya Kau Tuhan. Terimalah puja Yang terbaik ku berikan padamu. Yesus, ku sanjung Kau di tempat yang termulia. Kepuasanku berada di hadirat-Mu. Kau yang berharga, lebih gemilang dunia. Amin, amin, amin. Terimalah yang terbaik ku berikan padamu. Yesus, ku sanjung di tempat kepuasanku. Berada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kau yang berharga, lebih gemilang dunia. Terimalah Tuhan. Segala pujian terbaik ku berikan padamu. Yesus, ku sanjung di tempat bermulia. Terimalah Tuhan. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu. Yesus, ku sanjung di tempat termulia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu. Yesus, ku sanjung di tempat termulia. Haleluya. Engkau yang menjadi kerinduan kami, melebihi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami. Hanya Kau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Setiap kita yang menjadikan Tuhan adalah kerinduan kita. Jemaat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Dia Allah yang menjadi sumber sukacita kita. Amin. Amin. Kita beri kemuliaan yang terbaik buat nama Tuhan. Kami terima sukacita surga dalam seluruh kehidupan kami Tuhan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita
surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang haleluya, haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga, cita surga nyata penuhiku. Yang bersukacita kita katakan amin. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Mari bersorak. Kau bersorak bagimu, sukacita surga nyata. Sambil bertepuk tangan di atas kepala kita, Bapak Ibu jemaat Tuhan, katakan haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga, surga nyata. Yes. Sukacita surga. Amin. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga, cita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Kami percaya Tuhan, sukacitamu mengusai setiap kami, sukacitamu melimpahi setiap kami. Haleluya. Hati kami percaya kepadamu Tuhan. Yes God. Woo. Kami percaya kepadamu Tuhan. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kami percaya. Sama-sama
bersyukur, sebab cintamu padaku tidak akan pernah berubah. Pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, Kasih setia Tuhan tak pergi dariku. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari Kasih setiamu kasih setiamu. tak pergi dari kasih setiamu tak pergi dariku. Oh, oh, oh. Yeah, yeah. Yes, God. Kami percaya, kasih setiamu tak pernah berubah, tak pernah berubah. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu bagi setiap kami Tuhan takkan pernah berubah. Hati kami Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu Ya. tak pergi Ku mau selalu dariku. bersyukur, Mau selalu bersyukur, sebab cinta yang nyata padaku takkan pernah berubah. Hati kami ku percaya. percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, haleluya. Tak pernah berhenti di dalam hidupku cintamu, kasih setiamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kaulah bagian dalam seluruh kehidupan kami. Yesus Kristus Tuhan. Kau kemenangan kami. Hanya Engkau Tuhan. Bahwa kami lebih dalam lagi mengalami Engkau Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Ku menyembah Yesus Tuhan. dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Kami percaya.
kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Amin. Di sini ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Yakin Kau nyata di sini. Amin. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau hadir di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kelegaan terjadi di sini. Kesembuhan, kelepasan terjadi di sini. Tuhan, kami percaya dan yakin bahwa Engkau hadir di sini. Sebab firman-Mu berkata 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Ku, Aku ada di tengah-tengah mereka. Kau hadir di tengah-tengah rumah jemaat-jemaat-Mu yang hari ini bersama kami sedang beribadah. Menguatkan, meneguhkan, menghiburkan kepada setiap umat-Mu yang sedang bersama-sama beribadah hari ini. Dimanapun mereka ada Tuhan, kami percaya Roh-Mu ada bersama-sama dengan kami. Itulah yang menghiburkan kami, menguatkan kami, meneguhkan kami di masa-masa ini Tuhan. Bahwa Engkau Bapa yang tidak membiarkan kami sendirian, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau hadir dimanapun umat-Mu ada Bapa. Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan kesehatan, Engkau memberikan kesembuhan, Engkau memberikan kelegaan, Engkau memberikan kelepasan, Engkau memberikan pengharapan, Engkau memberikan iman dan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, nyatakanlah isi hati-Mu kepada kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Semua kita yang percaya katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom jemaat Tuhan yang kekasih, baik yang ada di ruangan ini maupun di rumah kita masing-masing, di tempat di mana saudara berada. Saudara, tentunya saudara sangat rindu untuk boleh bersama-sama dengan kami di tempat ini. Demikian juga kami sangat rindu
bertemu dengan saudara muka dengan muka di tempat dari ruang gedung ibadah kita. Tetapi untuk sementara ini saudara, tentunya itu belum memungkinkan. Tapi kita percaya saudara, ada waktunya nanti kita akan berjumpa lagi, bertemu lagi bersama-sama, baik itu di komsel-komsel, di pemuritan-pemuritan maupun di gedung ibadah kita ini. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, saya berharap seluruh jemaat tetap semangat sampai hari ini, tetap kuat di dalam Tuhan, sebab Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada kita, Tuhanlah yang memberikan peneguhan kepada kita, Tuhanlah yang memberikan penghiburan kepada kita. Nah, saat ini saudara, saya akan kita sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Saya kasih judul bertahan sampai kesudahannya. Saudara, iman kita haruslah iman yang bertahan sampai kesudahannya. Bukan hanya iman untuk kesembuhan, bukan hanya iman untuk kecukupan yang daripada Tuhan, bukan hanya iman saudaraku untuk hidup hari ini, tetapi iman kita haruslah iman yang bertahan sampai kesudahannya, sampai nanti kita berjumpa bersama-sama dengan Tuhan. Nah, saudara, kita harus sampai di sana, harus sampai iman yang bertahan sampai kesudahannya. Saudara, firman Tuhan berkata demikian, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Saudaraku, ini Yesus cerita kepada murid-muridnya tentang kedatangannya yang kedua kali. Begitu banyak saudaraku hal-hal yang akan terjadi saudaraku sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah saudaraku, Yesus berkata, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Kalau kita baca ayat sebelumnya, saudaraku, kasih akan semakin dingin. Orang akan menyerahkan saudaranya. Wow, saudaraku, begitu besar tantangan, begitu banyak persoalan nanti menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saudara, bahkan sebagian anak-anak Tuhan sudah menjadi martir dalam hidupnya, saudara. Di negara-negara yang sulit, ada orang yang dibunuh, ada orang yang dipenggal kepalanya, ada orang yang dianiaya, saudaraku. Itu sudah terjadi sebelumnya, saudara. Oleh karena nama Tuhan. Nah, kita sendiri, saudaraku, saudara harus memiliki kebenaran ini. Ya, dikatakan tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Kita nggak mau menjadi orang yang mundur di tengah jalan. Kita nggak mau menjadi orang yang berhenti di tengah jalan oleh karena apapun, oleh karena persoalan apapun, oleh karena masalah apapun, oleh karena intimidasi apapun, oleh karena tantangan apapun. Saudara, kita harus memiliki iman yang bertahan sampai pada kesudahannya. Nah, saudara, kata bertahan itu dari bahasa Ibraninya hupameno. Hupameno itu, saudaraku, artinya apa? Bertahan di bawah. Bertahan di bawah tekanan. Nah, itu yang disebut dengan hupameno itu, saudaraku, bertahan di bawah tekanan, tabah, ya, gigih, bersabar dalam keadaan apapun. Ya. Nah, bertahan, saudaraku, ya, tetap kuat, gigih hingga sebuah sasaran atau upah itu tercapai, saudaraku. Wow. Jadi saudaraku, salah satu karakter orang Kristen yang harus dimiliki orang Kristen adalah bertahan, saudara. Bertahan di masa-masa sukar, bertahan di masa-masa susah, bertahan di masa-masa sulit. Tetap kuat, bergantung kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Ya, badai pasti berlalu, saudara.
Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana kita bisa bertahan sampai kesudahannya? Nah, ini penting. Yang pertama, saudara, supaya kita bisa bertahan sampai kesudahannya, kita harus fokus kepada sasaran kita. Kita harus fokus kepada tujuan. Kita harus fokus kepada upah yang disediakan bagi kita, dan bukan fokus kepada masalahnya. Jadi saudaraku, kita nggak bisa bertahan hari-hari ini. Banyak orang stres, banyak orang depresi. Saudaraku, dengan keadaan hari ini ekonomi saudaraku begitu sulit. Bahkan banyak orang yang bangkrut saudaraku. Bisa jadi banyak orang yang bunuh diri, banyak orang yang gila, banyak orang yang stres saudaraku di dalam kehidupannya. Tetapi saudaraku, kenapa itu bisa terjadi? Karena mereka berfokus kepada masalahnya. Tapi kita, saudara, berfokus pada sasaran, berfokus kepada tujuan, berfokus kepada upah, bukan masalahnya. Pakailah masalah ini, saudaraku, untuk kita mencapai sasaran apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Saudara tahu bahwa ombak itu, saudaraku, berbahaya, saudaraku. Tetapi kalau orang pandai berselancar, saudaraku, ombak itu tidak lagi menjadi sesuatu yang menakutkan, tidak lagi menjadi sesuatu yang saudaraku, membuat dia gemetar, tetapi justru dia bisa pakai ombak tersebut untuk mencapai tujuannya. Dia bisa senang dengan ombak. Kenapa? Dia justru perlu ombak. Kenapa? Untuk dia bisa bersenang-senang, saudaraku, berselancar, saudara. Demikianlah kita dalam kehidupan orang percaya, saudara. Nah, kita baca juga, saudaraku, kita lihat apa dikatakan. Yesus fokus kepada sukacita yang disediakan baginya oleh Bapa. Saudara bisa bayangkan, di tengah-tengah penderitaannya, saudaraku, tentara Romawi menangkap dia, orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi meremehkan dia, melecehkan dia, menampar dia, saudaraku, menutup matanya, meludahi dia, sangat menghina dia, saudara. Sebenarnya kalau Yesus berfokus kepada persoalannya, saudara, siapa yang sanggup seperti itu, saudara? Tapi Yesus fokusnya kepada apa? Fokusnya kepada sukacita yang disediakan baginya oleh Bapa. Sebab juga apa? Sebab dia mengingat kita, sebab kematiannya mengalahkan setan. Jadi dia set pikirannya kepada sasaran akhirnya, bukan kepada masalahnya, saudara. Ingat, ini bukan hanya pada waktu sekarang ini. Di dalam kehidupan kita, saudaraku, kita punya masalah, kita punya persoalan. Tapi kalau kita fokus kepada sasaran akhirnya, wow, kita bisa bertahan, saudaraku. Itulah sebabnya bertahan, ya, tabah. Itu adalah sebuah karakter yang kita perlu miliki, khususnya di masa-masa sulit dalam hidup kita. Bayangkan begitu luar biasanya Yesus, saudara. Dia melihat sukacita yang disediakan oleh Bapanya kepada dia. Dia melihat juga kematiannya mengalahkan setan. Setan berpikir ketika dia disalibkan dia akan mati, udah berakhirlah hidupnya. Tapi justru kematian dan kebangkitannya, saudaraku, itu mengalahkan setan. Setan gak maha tahu, dia gak tahu bahwa kematian Yesus justru kekalahannya, saudara. Dan yang luar biasa untuk kita, dia membawa penebusan yang kekal. Kenapa? Karena dia sangat mengasihi kita, saudara. Lihat, Yesus bisa bertahan. Kenapa? Dia fokus kepada tujuan akhirnya, saudara. Mari jemaat di rumah baca sama-sama, dan seluruh jemaat yang ada di sini kita baca sama-sama juga. Ibrani 12 ayat 2. 1, 2, 3, ya. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib. Bayangkan, mengabaikan kehinaan. Oh, dipermalukan loh, saudaraku. Dipukul di tengah-tengah jalan, seorang pembuat mujizat, seorang yang, saudaraku, yang mulia seperti Yesus, yang banyak dikeruburin orang, saudaraku, yang banyak orang menyembuhkan orang lain. Tapi pada waktu itu di tengah kerumunan orang mencemooh dia. Bahkan orang yang di sebelahnya disalib berkata begini, masa orang lain kau selamatkan, kenapa enggak kau selamatkan dirimu sendiri? Bayangkan, kehinaan.
Lihat, Yesus tekun memikul salib. Kenapa? Karena dia melihat sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Wow. Jadi mari kita tiru hidup Yesus. Mari kita belajar dari hidup Yesus, saudaraku. Tentunya memikul salib itu bukanlah yang mudah, saudara. Sama seperti hari ini, saudaraku, kita sebuah kehidupan yang benar-benar terbalik. Sebuah kehidupan dan kebiasaan yang benar-benar yang harus berubah, saudaraku. Mungkin 180 derajat, saudaraku. Enggak mudah, saudaraku, hidup seperti ini. Ya, tetapi Yesus lebih dahsyat lagi, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Nah, Paulus, saudaraku, fokus kepada manusia batinianya, katanya yang terus-menerus diperbaharui. Wow, saudara, ingat saudaraku. Ya, kesulitan, tantangan, masalah saudaraku itu baik untuk apa? Untuk pembaharuan jiwa kita, untuk jiwa kita terus-menerus diperbaharui, saudaraku. Ya, di dalam pengalaman kehidupan saya, justru masa-masa sulit itu, saudaraku, sangat bagus untuk saya melihat ke kedalaman jiwa saya, melihat kepada manusia batinia saya. Semakin menyadari begitu banyak dalam hidup ini saya harus berubah, begitu banyak dalam hidup ini ternyata saya belum menang, saudaraku, di dalam kehidupan ini. Betapa ringkihnya jiwa saya, saudara. Jadi Paulus fokusnya kepada apa? Kepada pembaharuan manusia batinianya terus menerus. Fokusnya juga apa? Kepada mahkota hidup. Wow, ingat saudara bahwa hidup kita di dunia ini, saudaraku, ini sementara, saudara. Ya, itulah sebabnya, saudaraku, Paulus melihat mahkota. Setiap kita nanti, saudaraku, punya mahkota masing-masing sesuai dengan apa yang kita perbuat di atas muka bumi ini. Kenapa kita harus semangat melayani? Kenapa kita harus semangat mengunjungi? Kenapa kita harus semangat, saudaraku, memberkati orang hidup orang lain? Kenapa kita harus semangat melayani? Kenapa? Karena apapun yang kita lakukan gak sia-sia. Firman Tuhan berkata apa? Jerih lelahmu di dalam Tuhan tidak sia-sia. Ada mahkota. Orang yang rajin nginjil ada mahkotanya, saudaraku. Orang yang berani berkorban ada mahkotanya, saudaraku. Bahkan orang yang martir, saudaraku, itu juga ada mahkotanya. Ya, orang yang setia ada mahkotanya, saudara. Jadi setiap kita, saudaraku, perlu fokus kepada apa? Mahkota yang Bapa sediakan bagi kita. Lalu apa fokusnya? Kekekalan, saudara. Ya, hidup kita, Yesus berkata begini, kamu aku utus ke dunia ini, kamu bukan dari dunia ini, tetapi kamu ada di dunia ini untuk menjadi saksiku. Jadi saudaraku, ingat bahwa fokus hidup kita itu harus kekekalan, bukan apa yang ada di dunia ini. Yang ada di dunia ini hanya sementara, saudara. Ya, mari kita baca 2 Korintus pasal yang keempat ayat 16 sampai 18. Baik jemaat yang di rumah maupun jemaat yang di sini, mari kita baca sama-sama 1, 2, 3 ya. Sebab itu kami tidak tawar hati. Saudara baca di ayat sebelumnya, oh Paulus mengalami begitu banyak persoalan, enggak habis-habisnya, enggak henti-hentinya, seperti sebuah film berseri, saudara. Enggak ada habis-habisnya. Tapi Paulus bilang, sebab itu kami tidak tawar hati. Nah, hati-hati dengan ketawaran hati, saudara. Kadang-kadang begitu panjang persoalan yang kita alami, saudaraku, kita bisa tawar hati, saudara. Ya, hati kita bisa menjadi dingin kepada Tuhan. Kita bilang, udahlah, nggak ada gunanya ikut Tuhan. Udahlah, selesai sampai di sini. Udahlah, no. Saudara, jangan, saudaraku. Ya, itulah sebabnya, ingat tujuan akhir hidup kita. Ya, Paulus bilang begini, sebab itu kami tidak tawar hati. Mari kita baca sama-sama terus, 1, 2, 3 ya. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami, manusia yang kelihatan semakin merosot oleh karena persoalan kehidupan.
Namun manusia batinia kami, inner self kami, manusia yang di dalam kami dibaharui dari sehari ke sehari. Saudaraku, dikatakan, saudaraku, ada seorang berkata begini, saudaraku, orang yang sudah berhasil melewati penderitaan-penderitaan besar dalam kehidupannya, mereka akan memiliki kedamaian yang luar biasa di dalam batinnya. Itu benar loh, saudara. Benar itu, saudara. Orang yang tahu dan berhasil melewati tantangan-tantangan tersulit dalam hidupnya, dia akan memiliki keteguhan hati dan kedamaian batin. Dia nggak gampang lagi diombang-ambingkan, saudaraku. Dia nggak gampang lagi goyah, saudara. Lihat, orang-orang yang mengalami banyak persoalan dalam hidupnya, kalau dia berhasil bertahan di masa-masa itu, dia akan teguh seteguh batu karang, saudara. Itulah sebabnya, saudaraku, kekristenan yang seperti itulah yang kita mau hidupi, saudara. Bukan kekristenan yang dangkal, bukan kekristenan, saudaraku, yang cetek, saudara. Bukan kekristenan yang mudah tercabut dari akarnya, tetapi kekristenan yang kuat, saudaraku. Seperti pohon yang tinggi yang ditiup angin, saudaraku, tetap teguh, saudara. Seperti itu, dan penderitaan adalah alatnya. Tantangan adalah alatnya. Kita semua nggak suka dengan yang namanya tantangan. Semua, termasuk saya, nggak suka. Tetapi kadang-kadang Tuhan izinkan untuk apa? Untuk kebenaran firman Tuhan masuk ke kedalaman batin kita. Untuk kita bisa introspeksi diri kita. Untuk kita bisa evaluasi hidup kita. Luar biasa, saudara. Berapa banyak kita diperbaharui batin kita dari sehari ke sehari. Banyak dalam hidup kita nggak berubah-berubah, saudara. Terus sama saja. Cara pandang kita, pola pikir kita, cara hidup kita, pandangan kita nggak berubah. Dari tahun ke tahun hidup kita sama saja, saudaraku. Tetapi Paulus di dalam ayat ini dikatakan dia diperbaharui dari sehari ke sehari. Wow, kaya sekali Paulus, saudara. Dia diperbaharui oleh Tuhan oleh karena penderitaan yang dia alami dari sehari ke sehari. Tapi banyak orang Kristen gak berubah, saudara. Sama saja, saudara. Sama dari hari ke hari, gak sama saja, saudaraku. Gak ada perubahan. Bertahun-tahun hidup hanya seperti itu, saudara. Kekristenan gak boleh seperti itu, saudara. Itulah saya berkata bahwa keadaan ini baik buat kita, saudara. Karena apa? Karena kadang-kadang kalau saudaraku gak ada sesuatu yang dramatically ya seperti ini ya terjadi, saudara, kita akan lakukan kehidupan kita normal aja terus. Saya bersyukur, saudaraku, dengan keadaan ini ya, ngobrol dengan anak-anak kami, saudara. Ya, ada sebuah kebiasaan baru yang luar biasa bagus yang mereka lakukan. Setelah terjadi kondisi ini, saudaraku, selama ini mereka sangat sibuk. Sibuk kerja, sibuk kuliah, dan lain sebagainya. Memang tidak bagus buat keuangan mereka. Ya, tetapi bagus buat apa? Buat manusia batiniah mereka. Untuk mulai mengevaluasi hidup mereka. Sudah sampai sejauh mana kehidupan mereka, saudaraku. Itu bagus. Ya, sehingga pada waktu ini nanti selesai, saudaraku, ada sebuah kehidupan baru yang terbentuk di dalam kehidupan mereka. Dan tentunya kehidupan kita semua jemaat Tuhan di tempat ini. Lihat, sebab penderitaan ringan, bayangkan. Sebab penderitaan ringan. Ya, kalau yang kita hadapi ini kan sebuah ketakutan. Ya, ketakutan karena virus COVID-19, saudaraku. Tetapi Paulus mengalami apa? Memang dia mengalami penyiksaan fisik, saudaraku. Memang dia mengalami tantangan yang nyata, yang secara fisik. Nah, kalau ini kan, saudaraku, kalau tubuh kita sehat, kuat, nggak usah takut, saudara.
Kalau tubuh kita bisa menjaga stamina kita, imunitas kita baik, kita nggak stres, kita nggak tertekan, saudaraku. Justru karena banyak orang stres dan tertekan ini, banyak orang bisa terkena, saudaraku, dengan virus ini. Tapi kalau kita bisa menjaga kesehatan pikiran kita, kesehatan tubuh kita makannya, saudaraku, makan yang sehat dan seimbang, nggak perlu ditakutin ini, saudara. Nggak perlu ditakutin. Kenapa? Kita punya imun tubuh yang bisa mengalahkannya. Tapi tentunya kita tidak gegabah, saudaraku. Ya kita nggak berkata begini, ya mana COVID-19 biar ku makan dia. Enggak juga, saudara. Ya, itu namanya mencobai Tuhan, saudara. Ya, tapi katanya gini, bahkan kalau kamu minum racun maut, kamu nggak akan mati. Ada orang yang mau meracuni kita karena pemberitaan Injil, saudaraku, kita minum, nggak mati kita, saudaraku. Tapi bukan mana racun, saya minum, nggak mati, nggak begitu, saudara. Itu mencobai Tuhan. Ya, tapi saudara nggak usah khawatir, jaga tubuh, ikutin aja aturan pemerintah. Rajin cuci tangan, ya rajin lah. Itu kan bagus juga ya untuk kesehatan kita ya. Ya kan, social distancing, saudara, katanya. Ayo kita lakukanlah, gitu, saudaraku. Tapi kita nggak perlu takut, saudara. Ya. Kita ikutin aja aturan pemerintah, saudara. Ya, nah, kita sebenarnya yang paling banyak ini sebenarnya menghadapi ketakutan sendiri, menghadapi imajinasi kita sendiri. Memang, saudaraku, virus ini penyebarannya cepat. Tetapi dibanding dengan orang yang mati karena penyakit flu biasa itu jauh lebih tinggi sampai hari ini, saudara. Dulu penyakit virus apalagi, MERS, ya, flu burung itu. Orang yang mati jauh persentasinya jauh lebih banyak. Cuman ini lebih mudah penyebarannya, saudara. Ya. Nah, Paulus berkata begini, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan penderitaan kita hari ini apa, saudaraku? Kita nggak bisa kumpul sama-sama, kita nggak bisa ibadah sama-sama. Itu penderitaan ya sangat ringan, saudara. Kalau Paulus memang dianiaya, dipukul, dihina, karam kapal dan lain sebagainya. Nah, kata Paulus, mengerjakan bagi kami. Oh, lihat, saudaraku, ternyata penderitaan itu bisa mengerjakan sesuatu buat kita. Mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Kenapa? Karena terjadi pembaharuan dari hari ke hari. Makanya, saudara, jangan cuma berpikir gini, Tuhan kapan berakhirnya ini Tuhan, kapan berakhirnya Tuhan, kapan berakhirnya Tuhan. Jangan itu fokusnya, saudara. Ya, apakah kondisi ini mengerjakan sesuatu yang baik buat hidup kita? Jauh yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada apa? Penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Kami tidak memperhatikan COVID-19. Melainkan yang tidak kelihatan, Allah. Amin. Kelihatannya saudara kurang bahagia juga yang ada di sini ya. Saya berharap saudara nggak takut ya. Jangan perhatikan, saudara. Makin saudara perhatikan, saudara makin takut. Ya. Oh, jangan-jangan di mejaku ini udah ada nih. Aduh, tadi apa ya? Dari mana aku tadi ya? Hadirat virus sangat mengontrol saudara. Biarlah hadirat Yesus yang menguasai kita. Amin. Ketika hadirat Yesus ada, saudaraku, ya virus pun lari dari kita. Amin. Ya. Melainkan yang tidak kelihatan. Ada yang bilang, itu ada pendeta mati. Ya udah, memang udah waktunya. Amin, saudara. Nggak usah dipikirin, ya, saudaraku, ya. Melainkan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Wah, apa fokus hidup saudara di masa-masa sulit saat ini? Coba, karakter apa yang saudara mau bangun? Di masa-masa ini, karakter apa sih yang mau saudara bangun? Tapi kalau saudara nunggu-nunggu, kapan ya Tuhan, cepatlah Tuhan, cepatlah Tuhan. Karakter nggak kebangun. Nanti begitu ini selesai, lagunya apa? Aku masih seperti yang dulu. Balik lagi, saudara. No. Karakter apa yang saudara mau bangun? Hubungan-hubungan seperti apa yang saudara harapkan? Yang terjadi,
Ya, contohnya bagi saudara yang udah berkeluarga, coba bangun karakter anak-anak saudara. Mulai apa? Buat tugas. Nih sekarang ya, kalian semua bangun pagi, bersihin tempat tidur sendiri ya. Itu satu proyek saudara. Kalau dulu kan nggak bisa. Bangun pagi udah mandi, saudaraku udah apa? Cepat-cepat pergi ke apa namanya? Ke sekolah saudaraku. Sekarang apa? Bangun apa? Bangunlah karakter anak-anak. Bangun juga karakter kita. Coba saudaraku, kalau selama ini kita di rumah ribut aja saudara, coba nih sekarang berpikir begini, saya mau berubah di luar dari diri saya. Coba perubahan hidup kita akan menghasilkan apa dampaknya dalam kehidupan keluarga kita. Hubungan seperti apa yang kita harapkan, hubungan keluarga, hubungan suami istri, hubungan orang tua anak. Nah apalagi keahlian apa yang saudara mau hasilkan? Wah kita kan selama ini saudaraku kalau di gereja susahnya apa? Pemain gitar kan? Nah saudara mulai latihan gitar di rumah. Nanti waktu kita udah bisa kumpul, wah udah gak kesulitan pemain gitar di komsel-komsel, betul gak? Wah udah bisa semua kan, hebat dia. Gitu loh saudara. Ambil keahlian baru saudara. Nah apalagi? Buku apa yang saudara mau selesaikan, mau baca? Wah saya mau baca tentang apa? Tentang ini misalnya, tentang kasih, tentang iman, tentang bertahan di masa sukar. Baca, selesaikan buku itu. Ya, ketika nanti saudara selesai baca buku, COVID ini pun selesai saudaraku, saudara udah berubah saudara. Amin. Ya, gitu saudara. Ya, oke. Nah, yang kedua saudara, ya bagaimana supaya kita bertahan sampai kesudahannya, kita perlu menanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi kita. Yuk kita baca sama-sama, baik yang di rumah maupun di sini. 1, 2, 3 ya. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Tanggalkan semua beban apapun yang merintangi engkau untuk ikut berlomba, untuk bertahan di masa sukar ini, bertahan sampai kesudahannya. Beban apapun itu, dosa apapun itu, Alkitab bilang tinggalkan. Saudara, mari kita lihat contoh-contohnya saudara. Istri Lot. Istri Lot, saudaraku, saya percaya Lot itu kaya saudara. Karena dia dengan Abraham pada waktu itu udah saking banyaknya kambing dombanya mereka harus berpisah. Saya percaya Lot itu kaya saudaraku. Nah di dalam Alkitab diingatkan begini, Kejadian 19 ayat 26. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya, udah diperintahkan malaikat, jangan lihat ke belakang, lari, jangan berhenti dan jangan lihat ke belakang saudara. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya, di dalam sebuah terjemahan dia bilang begini, dengan keinginan yang dalam, dia mau tahu seperti apakah harta bendanya tadi saudara. Hatinya melekat kepada harta bendanya, menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Saudara, kita boleh memiliki segala sesuatu, tetapi jangan sampai segala sesuatu memiliki hati kita. Apapun yang ada di dalam hidup ini, semuanya itu fana, semua itu sementara. Jangan sampai saudaraku itu menjadi beban dalam hidup kita saudara. Kita jadi takut, bagaimana nanti dengan iniku, bagaimana dengan ituku. Saudara, engkau harus lepaskan itu saudara. Kita enggak memiliki apa-apa. Nyanyian berkata, kita datang ke dunia ini enggak bawa apa-apa. Telanjang saudaraku, kita juga pergi enggak bawa apa-apa. Jadi jangan ada satupun apapun di dunia ini yang membuat hati kita melekat kepadanya saudara. Ya, bahkan di dalam perjanjian baru diingatkan loh saudara. Coba baca sama-sama. Ini bicara tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barang, lihat barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Apa katanya? Ingatlah akan istri Lot. Ayatnya singkat aja. Ingatlah, coba bayangkan.
Kalau ada hamba Tuhan bilang, mari kita buka firman Tuhan Lukas 17 ayat 32, cuman ayatnya begini, ingatlah akan istri Lot. Ada apa dengan istri Lot? Karena istri Lot, saudaraku, di dalam hatinya ada yang lain selain Tuhan, saudara. Di dalam hati istri Lot, saudaraku, ada harta bendanya di sana yang menguasai dia, saudaraku. Itulah sebabnya jangan ada satupun, supaya kita bisa bertahan di masa sukar. Ingat ya, orang tua kita juga milik Tuhan, amin. Diri kita milik Tuhan, amin. Anak-anak kita juga milik Tuhan, amin. Enggak ada satupun milik kita. Dan nanti pun di surga mana ada? Ya, contohnya di sini ada Berlian sama istrinya, saudaraku. Ya nanti mereka enggak suami istri lagi. Ya, sama-sama apa? Saudara-saudari di dalam Kristus. Itu saudara. Ya, jangan nanti sampai di surga kau istriku ya. Oh enggak lagi, saudara. Ya, enggak ada itu, saudara. Ya, jadi ingat, saudaraku. Yang ada hari ini hanya sementara di atas muka bumi ini. Amin. Ya. Salomo apa? Kenyamanan hidupnya dan istri-istrinya menjauhkan dia daripada Tuhan. Ingat, saudaraku, kalau pergaulanmu selama ini membuat engkau jauh daripada Tuhan, justru bukan kau bawa orang kepada Tuhan, pergaulanmu membuat engkau jauh daripada Tuhan. Saya berkata, tinggalkan dulu pergaulanmu itu. Serius, tinggalkan dulu pergaulanmu. Karena itu membebani hidupmu. Demas telah mencintai dunia ini. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Kreskes telah pergi ke Galatia. Dan Titus ke Dalmatia. Tadinya, saudaraku, Demas ini adalah orang yang mengikuti Paulus, bersama-sama dengan Paulus. Tetapi di tengah jalan dikatakan Demas telah mencintai dunia ini. Saudara, ikut Tuhan bukan berbicara tentang saat ini, saudara. Itulah sebabnya kita harus ikut Tuhan sampai kesudahan zaman. Amin, saudaraku. Sampai kita dipanggil Tuhan, kita nggak berhenti mencintai dan mengasihi Tuhan. Dunia ini memang, saudaraku, akan menarik kita kepada mereka, saudaraku. Dunia ini, saudaraku, menarik dan menjanjikan, saudara. Itulah sebabnya, saudara, mari, saudara, kita belajar, tanggalkan semua beban dan dosa, saudaraku. Orang muda yang kaya, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3, ya. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari, dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, apa katanya? Pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Kalau kita mau bertahan sampai kesudahannya, saudara, kita harus menanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi kita. Jangan sampai, saudaraku, itu membuat kita terikat dengannya, saudaraku. Sehingga hati kita mendua, saudaraku. Hati kita enggak sepenuhnya kepada Tuhan. Saudaraku, saya mau mengajak kita, mari tinggalkan semua. Apakah beban hidup kita dan dosa yang harus saya tanggalkan? Saudara, kalau saudara hidup di dalam dosa, mari tanggalkan dosa itu. Firman Tuhan berkata, kalau kita tidak hidup di dalam kekudusan, kita nggak akan bisa ketemu dengan Tuhan. Kita nggak akan bisa melihat Tuhan, saudaraku. Hidup kita gelap, kita nggak bisa mengalami keintiman dengan Tuhan. Kalau kita terus-menerus hidup di dalam dosa, saudaraku, kita nggak akan bisa mengalami keintiman dengan Tuhan, saudara. Kalau kita terus membawa beban dalam kehidupan kita, saudaraku, satu saat kita harus memilih. Yang mana kita harus pilih dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya Kristus adalah satu-satunya pribadi yang harus kita cintai di dalam kehidupan kita. Yang terakhir, yang ketiga, saudara. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3, ya. Terus-menerus bergantung dan melekat pada sumber kekuatan yang tidak ada habis-habisnya. Bagaimana kita bisa bertahan sampai kesudahannya? Kita harus terus-menerus bergantung dan melekat pada sumber kekuatan yang tidak ada habis-habisnya.
Di sana dikatakan kita harus mata kita tertuju kepada Yesus. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Puji Tuhan. Dikatakan Tuhan memberi kekuatan. Mungkin dalam perjalanan jujur saudaraku, ada juga rasa yang jenuh, ada juga rasa yang macam-macam saudaraku. Tetapi Alkitab berkata, Dia memberi, Tuhan memberi kekuatan kepada yang lelah. Siapa di sini yang lelah saudaraku? Alkitab berkata, Tuhan memberikan kepadamu kekuatan dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Saudara, kekuatan kita sangat terbatas, kemampuan kita sangat terbatas. Itulah sebabnya kita perlu berserah terus menerus kepada Tuhan, bergantung terus menerus kepada Tuhan. Nah, ayat 30 dikatakan orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Orang-orang muda ini berbicara apa? Orang yang mengandalkan kekuatannya, saudara. Orang yang membusungkan dadanya berkata, oh enggak, aku pasti kuat, aku pasti bertahan. Saudaraku, enggak bisa saudara. Orang-orang muda adalah orang lambang, orang-orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Orang-orang yang berkata, aku bisa. No saudaraku, dikatakan orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Mari kita baca ayat 31, 1, 2, 3 ya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Wow, ini saat yang paling baik, menanti-nantikan Tuhan. Beri waktumu untuk menanti-nantikan Tuhan, saudara. Menanti-nantikan itu seperti apa, saudaraku? Seperti pohon yang menjalar melilit kepada sebuah batang, saudaraku. Ya. Dia melilit, itulah disebut dengan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Orang yang intim dengan Tuhan. Orang yang bergantung kepada Tuhan. Orang yang melekat kepada Tuhan. Alkitab ini memberikan kekuatan kepada kita. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Puji Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur kepadamu, sebab firman-Mu yang menguatkan kami, meneguhkan kami. Tuhan, kami berdoa Tuhan. Kami berdoa supaya semuanya kami boleh bertahan. Memiliki iman yang bertahan sampai kesudahannya. Tuhan, kami berdoa Bapa, supaya kami tidak fokus kepada penderitaan, tantangan dan masalah yang sedang kami hadapi. Tapi kami mau fokus kepada sasaran hidup yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kami. Kami mau fokus kepada upah. Kalau kami setia, kami mau fokus kepada tujuan Tuhan. Kami mau fokus ya Tuhan. Sama seperti Yesus berfokus kepada sukacita, berfokus kepada penebusan, berfokus kepada mengalahkan setan. Tuhan, beri kami hari ini kekuatan yang baru. Kami tidak tahu Tuhan berapa lama ini akan berhenti. Tapi kami mau berfokus kepada tujuan. Seperti Rasul Paulus berkata, penderitaan ringan ini membuat dia mengerjakan kemuliaan dalam hidupnya. Manusia badaniahnya semakin lemah, tetapi manusia batiniahnya diperbaharui dari sehari ke sehari. Kami berdoa di dalam nama Yesus.
supaya kami juga diperbaharui. Manusia batinnya kami diperbaharui dari sehari ke sehari, sehingga kami semakin dewasa Tuhan. Kami tidak sama lagi Tuhan, kami semakin dewasa Tuhan. Kami juga Tuhan mau menanggalkan semua beban dan dosa Tuhan yang merintangi kami Tuhan. Engkau tahu apa yang terdalam dalam batin kami. Engkau tahu apa yang paling kami cintai dalam hidup ini. Engkau tahu Tuhan apa yang paling menggairahkan kami dalam hidup ini. Biarlah itu kami tanggalkan dan kami gantikan hanya kepada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Biarlah kami hanya mencintai satu pribadi, namanya Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kami bergairah kepada hanya satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jesus, Jesus. Kami juga mau menanggalkan semua dosa-dosa Tuhan yang merintangi kami Tuhan. Dosa-dosa Tuhan yang menghambat kami, sehingga kami tidak bisa mengalami keintiman dengan Tuhan oleh karena dosa-dosa tersebut, yang membuat ada tuduhan-tuduhan di dalam batin kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, pulihkan kami Tuhan. Dan kami mau terus-menerus melekat kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Jesus. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ku kan berdiri di tengah badai
pun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Jemaat yang kekasih, Yesus adalah teladan kita. Dia sendiri pun mengalami tantangan, penderitaan dalam hidupnya. Dia memberikan teladan kepada kita untuk berfokus kepada tujuan, berfokus kepada upah yang disediakan bagi Dia. Saudara, memang hidup kita bukan dari dunia ini. Kita ada di dunia ini untuk menjadi terang dan garam dunia, untuk menjadi berkat bagi dunia. Tapi tujuan kita bukan dunia ini. Tujuan kita adalah kekekalan. Tujuan kita adalah kekekalan. Biarlah selama kita hidup di dunia ini, kita boleh memberikan kontribusi. Kita boleh memberikan apa yang Tuhan percayakan kepada kita untuk jadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, saudaraku. Sehingga lewat perbuatan baik kita, mereka boleh memuliakan Bapa di surga. Lewat dari perbuatan perkataan kita, mereka boleh datang kepada Yesus. Untuk itulah kita ada di atas muka bumi ini, saudaraku. Fokuslah di masa-masa sulit ini, pembaharuan batinmu dari sehari ke sehari. Bahkan kau sendiri pun bisa menyadari bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu di dalam batinmu. Mari saudara, izinkan kesulitan ini mengerjakan sesuatu dalam batinmu, mengerjakan sesuatu dalam hidupmu. Karena salah satu tujuan hidup kita adalah menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Biarlah penderitaan ini mengerjakan kedamaian yang dalam batin kita, sehingga kita tidak digoyahkan oleh apapun, sebab kita berasal dari kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kita berasal dari kerajaan yang tidak tergoncangkan. Saudaraku yang kekasih, mari hari ini Tuhan sedang membentuk kita. Tuhan sedang bekerja di dalam hidup kita, di rumah tangga demi rumah tangga, dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Tuhan sedang mengerjakan segala sesuatu di dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Allah tidak sedang menakut-nakutin kita dengan virus ini, saudara, tapi Allah sedang membangun kedamaian di dalam batin kita. Haleluya.
Haleluya. Mari juga saudaraku, apa yang merintangi engkau selama ini, coba renungkan, tulis saudaraku. Biar engkau tanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangimu untuk mengikuti perlombaan, untuk bertahan sampai kesudahannya. Bagi istri Lot, harta bendanya saudara menjadi beban bagi dia saudaraku, untuk dia diselamatkan saudara. Demas sudah mencintai dunia ini, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup sudah membuat Demas berbalik daripada jalan-jalan Tuhan. Salomo, kenyamanan hidupnya dan istri-istrinya telah membuat dia meninggalkan Tuhan pada akhir hidupnya. Orang muda yang kaya itu saudara, karena hatinya melekat kepada hartanya, pergi meninggalkan Tuhan. Mari hari ini, apakah beban dan dosa yang merintangi kita? Mari saudaraku, tanggalkan semua itu. Dan mari kita juga semua belajar melekat kepada Kristus dalam hidup kita, bergantung kepada Tuhan. Lebih lagi kita menikmati persekutuan kita dengan Tuhan, karena kita memiliki cukup banyak waktu. Ketika kita beribadah di rumah kita mungkin saudaraku dengan keluarga kita, tapi juga kita bisa sesudah itu dengan sendiri-sendirian saudaraku. Kita datang kepada Tuhan, kita punya waktu yang kaya untuk membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan, sehingga cara pandang kita berubah, pengenalan kita akan Tuhan semakin bertumbuh saudaraku. Jangan sia-siakan waktu ini, jangan sia-siakan waktu ini hanya untuk hal-hal yang tidak membawa keuntungan bagi hidup kerohanian kita saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau menyertai kami semua. Kami percaya Tuhan, ini waktu-waktu yang baik bagi kami untuk mempersiapkan diri kami juga untuk kedatangan-Mu nanti yang kedua kali Tuhan. Sehingga setiap kami bertahan sampai kesudahannya. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih. Saat ini kita juga akan sama-sama melakukan perjamuan kudus. Saudara di rumah saudara masing-masing, kita boleh melakukan perjamuan kudus bersama-sama pada saat ini. Saudara, perjamuan kudus berbicara tentang memperingati Tuhan bahwa Yesus pernah mati di kayu salib untuk menebus kita dari dosa-dosa kita.
Dan juga saudaraku, ini berbicara tentang kesatuan kita sebagai tubuh Kristus, saling mengasihi, saling mengampuni satu dengan yang lain, saudara. Kita nyanyikan satu lagu sebelum kita. Engkaulah Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, Pulihkan hatiku, ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari kita angkat roti ini, saudara. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih untuk tubuh-Mu yang sudah terpecah-pecah buat kami, Tuhan. Dan firman-Mu berkata, oleh bilur-bilur-Mu kami sudah disembuhkan. Di dalam nama Yesus hamba berdoa hari ini, buat setiap kami dan jemaat-Mu yang di rumah, jikalau ada di antara mereka yang sakit, firman Tuhan berkata engkau sudah sembuh. Oleh bilur-bilur Yesus engkau sudah sembuh. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Engkau adalah Jehovah Rafa, Allah yang sudah menyembuhkan kami. Mari kita juga angkat cawan ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Di dalam nama Yesus kita minum. Terima kasih Tuhan, kami mengingat akan Engkau hari ini lagi. Lewat perjamuan ini
Kami mengingat penderitaan-Mu, kami mengingat pengorbanan-Mu, kami mengingat kasih-Mu kepada kami, kami mengingat cinta-Mu kepada kami. Kami mengingat bahwa Engkau sangat mengasihi kami Tuhan. Engkau menebus kami dari dosa-dosa kami. Engkau melepaskan kami dari pelanggaran-pelanggaran kami. Engkau menyembuhkan kami dari sakit penyakit kami. Engkau Allah Jehovah Jireh juga yang menyediakan segala keperluan kami, mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Dan kami juga Tuhan lewat perjamuan ini menyatakan, memberitakan kematian-Mu sampai Engkau datang kembali ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Karena salib-Mu ku hidup, Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. karena salib-Mu. Karena salib-Mu hidup. Yes, salib-Mu lah yang membuat kami hidup. Bukan cuma sekedar hidup, tapi hidup berkelimpahan. Haleluya. Hidup Allah ada dalam hidup kami. Yes Lord. Haleluya. Haleluya. Yes, karena salib-Mu. Karena salib-Mu Ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih Bapa. Kami hidup bukan karena kami telah dilahirkan di atas muka bumi ini oleh orang tua yang kami kasihi, tapi kami hidup oleh karena pengorbanan-Mu di kayu salib. Kami hidup karena pribadi-Mu hidup di dalam diri kami. Sebuah kehidupan yang berarti, sebuah kehidupan yang berdampak, sebuah kehidupan yang menjadi berkat. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Semua kita yang percaya katakan amin. Jemaat yang kekasih, sedikit saya memberi pengumuman kepada saudara. Saudara, terima kasih juga untuk saudara-saudara yang sudah memberikan donasi. Ya, berhubung kita juga saling menolong satu dengan yang lain. Mungkin ada keluarga-keluarga yang sangat kesulitan di saat-saat ini. Saudaraku, terima kasih untuk donasi saudara. Dan donasi itu terus tetap terbuka, saudaraku, untuk kita memberi sumbangan. Saudaraku, untuk membantu saudara-saudara kita, keluarga-keluarga, juga mungkin anak-anak muda yang ada tinggal di kota Medan ini. Saudaraku, terima kasih banyak untuk donasi saudara. Dan juga saudaraku, kita juga saudaraku tetap memberikan persembahan kita dan langsung transfer ke rekening yang nanti akan diumumkan kepada kita. Ya, sesudah ibadah ini akan ada nanti tayangan nomor rekening di mana perpuluhan dana pembangunan kita juga terus kita akan berikan. Saudaraku, menarik sekali saudaraku, di waktu-waktu ini ya saudaraku, ada seorang ibu yang justru tetap memberikan dana untuk pembangunan gedung ibadah kita. Luar biasa saudara. Jadi tidak ada yang bisa menghentikan kita untuk terus memberi saudaraku. Karena Allah kita adalah Allah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan keperluan kehidupan kita. Saudara, yang ketiga, mari kita berdoa ya supaya kita juga boleh segera beribadah bersama-sama lagi. Tentunya saudara sudah sangat rindu ya. Saudara, itu saja pengumuman kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup ibadah kita.
Ya, di rumah saudara masing-masing kita semua bangkit berdiri, saudara. Aku Punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Terima kasih. Imam kami bersepakat. Kami menerima kemenangan yang datang daripadamu. Bapa, sebab hidup kami berasal daripadamu, darimu, olehmu, dan untuk kemuliaan bagi namamu. Terima kasih Bapa. Sepanjang minggu-minggu ini kami serahkan hidup kami ke dalam tanganmu. Bapa yang menjadi pemelihara bagi kehidupan kami, Bapa yang memelihara jiwa kami, Bapa yang memelihara hidup kami. Kami bersyukur sebab Bapa kami baik. Kami adalah anak-anak yang dikasihinya, anak-anak yang dicintainya. Mari jemaat Tuhan angkat tanganmu. Terimalah berkat, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan daripada Allah Bapa, cinta kasih dan pengorbanan daripada Tuhan Yesus, penyertaan dan persekutuan dari Allah Roh Kudus, menuntun langkah hidup kita dari hari ini sampai nanti Yesus datang yang kedua kali. Dan semua kita yang percaya berkata, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.